Penyelesaian siklus akuntansi oleh kelompok 5. Anggota kelompok 5 terdiri atas Meisi Fionika, Riangwati Laia, dan Anissa Arsyabella. Ada beberapa pertanyaan mengenai siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Apa saja tahapan dalam siklus akuntansi? Apa tujuan dari siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi dan analisa transaksi dan diakhiri dengan menyusun laporan keuangan. Berikut adalah beberapa tahapan dalam siklus akuntansi yang dimulai dari transaksi dan ditutup dengan jurnal pembalik. Nah, saya akan membahas siklus akuntansi. Yang pertama adalah analisa transaksi. Analisa transaksi adalah proses awal dalam siklus akuntansi. Pemasukan dan pengeluaran uang yang terjadi harus sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Seluruh aset perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu kewajiban atau utang dan ekuitas atau modal. Ini adalah posisi saldo normal yang terdiri atas 5 akun, yaitu akun aset, ekuitas, liabilitas, pendapatan, dan beban. Bisa dilihat contohnya di situ. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara sistematis sebelum dipindahkan ke buku besar. Ini bertujuan untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari sejumlah transaksi keuangan. Ini adalah contoh soal jurnal umum, dan ini adalah contoh penulisan jurnal umum. Lanjut ke tahapan ketiga, yaitu posting buku besar. Buku besar adalah tempat mencatat semua transaksi keuangan berdasarkan jenis akun seperti kas, utang, atau modal yang terdapat dalam catatan jurnal. Ini bertujuan untuk melihat saldo tiap akun dan menyusun laporan keuangan. Bisa dilihat contoh penulisannya seperti gambar tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap keempat adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang menunjukkan saldo debit dan kredit dan semua akun dalam buku besar pada akhir periode akuntansi. Bisa dilihat contoh penulisan neraca saldonya. Neraca saldo ini juga digunakan untuk memastikan akurasi sebelum menyusun laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke tahap kelima, yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun untuk mencerminkan pendapatan dan beban yang sebenarnya terjadi pada periode tersebut. Jenis-jenis penyesuaian terdiri atas beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih terus dibayar, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan penyusutan aktiva tetap. Bisa dilihat keterangan dan contoh akun yang memuat jenis-jenis penyesuaian tersebut. Ini adalah contoh soal jurnal penyesuaian beserta jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang keenam, yaitu neraca saldo penyesuaian. Adalah daftar saldo seluruh akun buku besar yang sudah disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Ini bertujuan untuk menunjukkan data keuangan yang telah diperbaharui, meningkatkan akurasi laporan keuangan, dan mencegah kesalahan dalam penyusunan laporan. Berikut proses penyusunannya. Yang pertama adalah membuat neraca saldo belum disesuaikan. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian. Ketiga, mengupdate saldo akun. Keempat, menyusun
neraca saldo yang disesuaikan. Kelima, gunakan sebagai dasar laporan keuangan. Lanjut ke tahap yang ketujuh adalah laporan keuangan. Hasil terpenting dalam siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan seluruh keuangan pada periode tertentu. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan terakhir laporan arus kas. Berikut penjelasan mengenai laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Adalah laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Bisa dilihat di gambar tersebut contoh format penulisan laba rugi. Selisih antara pendapatan dan beban bisa disebut sebagai laba atau rugi bersih. Apabila mendapatkan lebih besar dari beban, maka yang terjadi adalah laba bersih. Tapi apabila beban lebih besar dari pendapatan akan menghasilkan rugi bersih. Laporan keuangan yang kedua adalah laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Bisa dilihat dengan contoh laporan neraca tersebut. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas atau modal pemilik selama periode akuntansi. Bisa dilihat contoh penulisan laporan perubahan modalnya. Laporan perubahan modal juga menjelaskan mengenai penambahan modal atau laba bersih, pengurangan modal, atau proof atau rugi, dan total modal akhir. Selanjutnya masuk ke laporan arus kas. Laporan yang memberikan ringkasan secara detail dari mana uang perusahaan diperoleh dan digunakan selama periode akuntansi. Berikut adalah contoh format penulisan laporan arus kas. Laporan arus kas ini menggambarkan kegiatan operasi, pembiayaan, dan investasi pada sumber kas perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke tahap siklus akuntansi yang ke-8 yaitu jurnal penutup. Jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal. Saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode tertentu. Dalam jurnal penutup atau closing entries, maka segala akun akan dikembalikan ke posisi nol sehingga siap untuk memulai pencatatan dan pelaporan laporan keuangan perusahaan dagang, jasa, ataupun manufaktur Anda untuk tahun berikutnya. Bisa dilihat bagaimana contoh penulisan jurnal penutupnya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang ke-9 yaitu neraca saldo penutupan yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah debit dan kredit dalam buku besar seimbang dan semua akun sementara telah ditutup. Akun yang disajikan dalam neraca saldo penutupan adalah seluruh akun aset, liabilitas, dan ekuitas akhir. Nah, bisa dilihat contoh penulisan neraca saldo penutupannya. Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik efek dari beberapa jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode.
Tujuan dari jurnal pembalik ini adalah untuk menyederhanakan proses pencatatan transaksi di periode baru dan meminimalkan kesalahan pencatatan ganda. Akun yang membutuhkan jurnal pembalik adalah beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Nah, di sini saya mengambil contoh jurnal pembalik dalam akun beban dibayar di muka. Bisa dilihat contohnya. Nah, pertanyaan terakhir adalah tujuan dari siklus akuntansi. Itu untuk memastikan akurasi data keuangan, memfasilitasi pelaporan keuangan, mencegah kesalahan dan kecurangan, mempermudah proses audit dan review eksternal, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Nah, itu adalah penjelasan mengenai penyelesaian siklus akuntansi. Terima kasih.